Komisi 1 DPR RI. Nah, kita langsung saja ke narasumber kedua, Bapak Haji Adi Suryadi Jula, MA, untuk memberikan pencerahan kepada kita terkait geopolitik dunia berdasarkan kacamata pengamat atau kacamata dosen akademisi. Untuk itu kami persilahkan sambil saya tampilkan slide-nya Pak ya, tunggu ya. Sambil jalan aja. Ya baik, saudara-saudara sekalian yang terhormat, wakil kita DPR RI Ical, moderator terutama sebagai ketua IKA Unas Goa, ini pandang-pandang itu yang depannya Kodim, kalau dilewati SMA ini semua. Pandang-pandang kompleks dan pandang-pandang luar. Pandang-pandang luar itu ya SMA 1 lulus ke sana sampai Makassar. Ya, saudara-saudara sekalian, yang saya hormati banyak di sini, senior, ya juga junior saya. Saya ingin mengungkapkan yang pertama kebanggaan sebagai orang Sulawesi, orang Makassar terutama yang ada wakil kita seperti demikian di DPR. Saya sudah lama menunggu, terus terang, orang yang mungkin menggantikannya, generasi-generasi terdahulu Sulawesi Selatan. Sekarang nampaknya kita sudah kekurangan tokoh. Saya tidak tahu apakah ini kesalahan keduluan atau senior yang tidak membuat kaderisasi, atau memang budaya kita yang individualis Bugis Makassar. Karena saya ingat dulu ya 80-an, 70-an sampai menjelang 2000 ya, dan memuncak di eranya Pak Habibie, itu banyak sekali kita bertaburan sampai muncul istilah SDM, semua dari Makassar dulu. Dan saya menunggu sekian lama, akhirnya saya kira kita patut ya mensupport dan juga mendukunglah lebih jauh lagi ke depan kehadiran salah satu wakil kita dari Sulawesi Selatan yang ada di DPR RI. Di samping ada beberapa yang lain, tapi saya cuma tahu 2 orang kemudian Polalo yang sering berbicara mewakili ya dengan ya beliau dengan spesifikasi komisi yang berbeda. Dan saya sering mengikuti juga beliau. Beliau ini kritis sekali. Saya salah satu yang saya ikuti itu tentang BOB waktu bersama Uni ya, dari Rusia. Saya ada statement yang sangat kritis dan mungkin itu yang disoroti juga kan. Sebenarnya bagaimana BOB itu tidak ada gunanya dibincangkan. Saya ikuti. Tapi ya mungkin karena sebagai orang yang menghormati juga posisi negara dan juga latar belakang partai ya bagaimanapun ya dia mengatakan tetap harus mempertahankan, tetap Indonesia harus masuk di BOP. Paling minimal BOP itu menjadi pusat informasi ya, meskipun dalam mengambil keputusan kan terlalu sumir untuk kita harapkan BOP itu. Apalagi semua anggota BOP itu kan sekutu Amerika. Tidak ada Palestina di dalam BOP itu. Mestinya ada Palestina kalau mau dianggap sebagai forum mediasi ya untuk perdamaian Palestina atau Israel, ada Timur Tengah ya, di kasus Palestina. Semua sekutu Amerika. Indonesia ada di situ. Negara-negara Arab yang menjadi anggota BOP semua itu kan sekutunya Amerika. Termasuk Israel ada di BOP. Indonesia ada di ini. Indonesia agak aneh juga ada di dalam itu sebetulnya di BOP. Kepentingan apa yang ingin dicapai? Ya saya kira kita lebih banyak tahu secara ya empirik, apalagi beliau di DPR ya.
tadi yang dipresentasikan juga banyak sekali yang baru buat kita ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap tadi semua. Itu tidak ada di dunia akademik ya. Saya kira dikaji secara mendalam tentang kesejahteraan. Memang kelihatannya agak ketinggalan kita di akademik itu karena ini susah ini sebetulnya dijelaskan tadi oleh Bengica ya. Jenis-jenis persenjataan dengan penggunaannya secara strategis susah ya kan defense atau security ya yang banyak diperbincangkan itu kan lebih banyak terkait dengan hubungan ekonomi dan politik daripada melihat jenis-jenis senjata, jenis-jenis persenjataan. Jadi saya simak betul itu, nanti mungkin saya ingin mengundang ke Departemen Hubungan Internasional untuk memberi kuliah umum yang dalam waktu dekat insya Allah kita berikan aplaus untuk beliau botol yang akan nanti kita harapkan kita dukung lagi terpilih kembali ya di periode mendatang. Ya, saya kira menarik. Saya tidak ingin terlalu banyak ya slide karena biar kita lebih santai, lebih cair dan lebih fresh ya nalar kita. Tadi sebelum saya berangkat saya membaca buku Iran Gate atau Iran Contra ya. Dulu ada skandal persenjataan Amerika Serikat tahun 1980 antara 79 1980. Waktu itu presidennya adalah Jimmy Carter, tetapi kemudian di dalam pemilu Amerika bersaing dengan Ronald Reagan. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan pemilu. Seluruh yang dibuat Amerika di dalam politik globalnya itu akan bersentuhan dengan pemilu presiden. Dan apa yang terjadi di dalam skandal Iran Contra, Iran Gate ya. Dulu ada persenjataan gelap yang dipasok oleh Amerika ke Iran. Justru dalam situasi perang yang terjadi dulu. Jadi ini kasusnya mirip ini, meskipun mungkin harus dibongkar lagi karena belum kita temukan. Dulu terbongkar itu oleh salah seorang anggota CIA ya. Ada Oliver North, ada beberapa lah. Waktu itu namanya Caspar Weinberger dan ada Bush juga waktu itu ya. Tapi saya masih belum jadi presiden waktu itu. Dan kasus penyanderaan yang terjadi Amerika waktu itu, warga sekitar 54 disandra di hutan Amerika, dan itu dibalik upaya pembebasan sandera Reagan yang menjadi penantang Jimmy Carter ya waktu itu membentuk semacam geng gelap untuk masuk ke Iran dan berunding untuk pembebasan sandera, tetapi pada saat yang sama menawarkan senjata. Jadi sandera itu kan dengan senjata. Nah, apakah kondisi seperti itu juga terjadi balik itu? Saya beberapa kemarin di Universitas Pertahanan, 2 kali saya ke sana dan menjadi asesor menilai prodi pertahanan udara dan laut. Nah, ya saya berdiskusi dan memang harus dilacak juga karena dulu di kasus Iran Gate terbongkar bisnis persenjataan gelap di balik ketegangan. Apakah ada kemungkinan bahwa senjata yang digunakan Iran itu juga hasil transaksi di balik konflik yang terjadi? Apalagi ada gesekan persaingan elit juga di Amerika. Dulu persaingannya antara Reagan sama Jimmy Carter. Jadi pemilu Amerika dimenangkan oleh Ronald Reagan, dan Ronald Reagan dilantik pada saat yang sama ketika Caspar Weinberger dan Oliver North dan beberapa yang lain itu casing ya, ada Menlu atau apa itu wakil presiden itu membawa sandra itu pada saat ini dilantik. Jadi keberhasilan Reagan sebetulnya juga membawa citra baik sehingga terpilih menjadi presiden itu adalah karena ada transaksi gelap yang dibuat
dalam persenjataan, dan itu melibatkan CIA. Nah, berikutnya juga di dalam sandra di Libanon oleh Hizbullah itu masih ada lagi tentang persenjataan, dan bahkan di dalam kasus Iran Contra itu dipakai keuntungan persenjataan untuk membiayai pemberontak di Nicaragua, pemberontakan terhadap Sandinista ya, Noriega waktu itu, dan itu ternyata juga dipakai untuk membiayai keuntungan yang didapatkan dari persenjataan. Nah, ada kemungkinan bahwa di balik perang persenjataan yang digunakan Iran itu juga diketahui oleh Amerika, bahkan kemungkinan pasang. Kita harus bongkar itu, tapi kasus Iran Gate, Iran Contra itu memberi gambaran pada kita ada permainan persenjataan di dalam politik global yang kita tidak tangkap ya. Dan itu ya menjadi rahasia intelijen. Nah, Richard ini pasti tahu kalau mencari lagi informasi soal intelijen. Nah, ini yang kemudian di dalam teori HI sebenarnya hubungan internasional itu disebut sebagai teori setan sebenarnya, satanic teori, bahwa perang itu terjadi memang disengaja untuk menciptakan perdamaian. Perang damai. Ya, perang damai. Jadi tidak mungkin ada perdamaian dunia tanpa perang. Nah, itu logikanya. Nah, perang yang dimaksud itu adalah perang dalam skala terbatas. Perdamaian yang ditegakkan itu adalah perdamaian negatif. Perdamaian negatif itu maksudnya perdamaian yang diwarnai oleh perang. Kalau tidak mungkin ada perdamaian positif, bahwa semua surga, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perang manusia seperti hidup di surga. Itu perdamaian positif. Nah, itu dalam teori ini, sehingga ya kita bisa membayangkan tentang kemungkinan adanya juga bisnis persenjataan, kemungkinan Iran dipasok oleh Rusia, kemungkinan juga Cina juga ikut di situ juga memasok Iran. Bahkan itu kan sudah banyak dibicarakan tentang hulu rudal yang mengontrol yang dilontarkan Iran, kan ada bantuan satelit di Soviet. Jadi ini permainan sebetulnya, dan ini yang kita harus cermati dengan baik. Gejolak politik global itu tidak lepas juga dari skenario pemimpin-pemimpin dunia yang kita tidak paham. Nah, kita kadang-kadang terlalu idealis ya memang melihat. Mungkin karena bawaan kita orang yang menginginkan moralitas yang ditegakkan, sehingga kita ingin melihat dunia ini dengan cara kritis, bahwa ada perilaku-perilaku yang tidak kondusif. Tapi memang kita harus punya sebetulnya perspektif alternatif. Selama ini sebenarnya kita lebih banyak oleh cara barat, bahkan kita menerjemahkan analisa kita terhadap perkembangan global dengan menggunakan sebenarnya dari perspektif Amerika juga. Dan itu sangat menyenangkan Amerika, dan itu banyak dilakukan oleh para pengamat. Nah, non-Western perspektif atau perspektif yang menjadi alternatif. Nah, ini ada orang Uswa ini juga menarik untuk dikaji ya. Bagaimana sebetulnya kita bisa melihat perang yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, itu dalam perspektif alternatif. Karena kita larut semua dengan cara pandang yang muncul itu yang menjadi warnai memang oleh perspektif persenjataan, perspektif game, lalu ya ada bisnis yang terjadi secara gelap, faktor power dan kekerasan yang terjadi di dalam hubungan internasional. Nah, itu semua saya kira sayang sekali sebenarnya. Kalau ada waktu, pernah saya diundang juga tentang Islam dan hubungan internasional, dan itu menarik sebetulnya bahwa di dalam Islam itu ada perspektif alternatif. Ada orang umum di sini, saya kira perlu mengkaji lebih jauh. Itu ada di surat Al-Hujurat itu. Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa.
Itu kan HI itu. Bersuku-suku agar kalian damai, saling kenal-kenal. Ya, dan yang tertinggi derajatnya di antara kamu itu adalah yang bertakwa. Nah, ada perspektif yang bersifat moralitas tentunya ya, tapi bukan dari Quran. Tapi ya mungkin perlu dilihat ya, dalam melihat perlu digali. Tadi ada drone, cyber, nirkawan, AI dan lain-lain yang dijelaskan oleh bicara. Saya salut tadi dengan itu, karena itu ya mungkin nanti itu menarik digambarkan, dijelaskan di dunia akademik ya. Kemudian, tapi Iran itu sejak 47 tahun atau 49 tahun itu berhasil mengembangkan senjata seperti yang disebutkan tadi oleh Rijal. Jenis-jenis AI, cyber, apa semua itu Iran itu mampu. Apakah kita bisa mencontoh Iran sebetulnya Indonesia ya? Tapi kan tantangan berat. Tapi Iran itu memang sudah memprediksi bahwa suatu saat kalau dia tidak melakukan itu, pengembangan senjata akan maju. Jadi sejak 79 mengenal mullah itu, mereka sebetulnya sudah memprediksi ya eskatologis seperti itu bahwa suatu saat mereka akan berhadapan dengan Israel yang justru memang di dalam Al-Quran itu pasti jadi ancaman dunia Islam. Jadi perspektifnya eskatologis dan berhasil. Seluruh yang diceritakan yang digambarkan oleh bicara tadi itu nyaris sempurna untuk kita lihat dari kekuatan yang dimiliki oleh Iran sekarang. Semua terpenuhi syarat-syarat persenjataan yang baru yang bisa diadaptasi ya. Nah, sesungguhnya kita memang patut mempertanyakan negara kita sampai di mana negara kita punya komitmen ya, karena ya selama ini pesawat dibeli yang bekas, ada lagi korupsinya itu kan. Kemarin itu satu pengamatan tentang pesawat kapal selam. Itu kita tidak punya alat untuk bisa memantau itu. Kapal selam yang berada di bawah, yang lalu lalang di perairan Indonesia, kita punya alat untuk mendeteksi bahwa kita di luar kita itu sudah disusup, kita berada di bawah laut. Lagi di udara, mengatakan Pak dokter mau pesan bagaimana dan apalagi kita STBE, power relation secara kemudian berhadapan dengan negara-negara besar seperti Amerika. Amerika lalu lalang kita tidak bisa cegah itu dan minta diketahui bahwa ada pelanggaran tapi kita tidak bisa cegah. Itu kan yang dilakukan oleh Amerika. Dia menyerobot perbatasan seluruh negara, udara, laut, itu lautan, nggak ada yang bisa halangi itu. Jadi kalau Amerika mengatakan kita menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara ya itu artinya pelanggaran kedaulatan yang sudah dilakukan oleh negara besar seperti Amerika ini sudah salah. Telepon ya, Apa ya banyak dan bukan lagi rahasia umum. Nah itu saya kira dan Iran mampu mengembangkan itu. Saya mencatat ini dari ada algoritma juga tadi disebut bicara. Nah, saya ingin masuk ke apa yang kita katakan sebagai transformasi dunia dari multipolar ya, dari bipolar atau unipolar ke multipolar ya yang terjadi saat ini, dan kelihatannya banyak negara kesulitan untuk beradaptasi, termasuk negara kita. Saya tidak tahu siksa apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam politik bebas aktif seperti gerakan gergaji ya. Dari Gobe, dari ke Amerika, habis ketemu Presiden Trump, lalu ke Rusia, lalu ke Cina misalnya ya. Ada pembenaran dari sejumlah pengamat mengatakan bahwa itu realisme. Kalau itu realisme itu patut dipertanyakan juga dalam konteks konstitusi kita.
amanat pembukaan ya, tentang partisipasi dalam perdamaian dunia. Ya, ini memang mungkin disebabkan oleh disrupsi ya, yang menyulitkan. Juga semua negara, bukan hanya Indonesia, hampir semua negara lain negara berkembang dan tidak mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi, politik, persenjataan dan segala macam. Itu memang nampaknya tidak punya format yang terstruktur ya, seperti yang dulu dilakukan Indonesia di era sekarang ini. Nah itu saya kira yang kita hadapi dengan sekarang banyak negara-negara yang memiliki persenjataan. Pakistan itu negara nuklir, negara berkembang kecil, nuklir. Israel juga itu negara nuklir. Korea Utara, India, banyak negara nuklir. China, apalagi Rusia. Jadi apa sebetulnya bahwa Iran dilarang mengembangkan nuklir itu juga memang menjadi tanda tanya, karena banyak negara sebetulnya juga mengembangkan senjata nuklir tapi tidak. Jadi ada target memang untuk merubah rejim itu. Tapi ya kayak ular yang kepalanya dipotong ternyata ya kepalanya banyak gitu, tidak mempengaruhi ya. Kematian kan ada di dalam budaya Bumis Makassar. Kalau mau lihat ikan itu mati, mulai dari kepalanya, atau dia membusuk kepalanya pasti juga membusuk ke badannya. Teori itu tidak laku dalam konteks Iran. Yang ini meninggal, dibunuh, tidak mempengaruhi karena sistem ideologi yang berlembaga ya, sistem wilayah fakih, dan ada memang historitas Syiah ya, semacam ya kekuatan ideologis ya, di mana Iran itu dianggap menganggap dirinya sebagai bangsa bertindas. Musta'fi berhadapan dengan Musta'fi, kaum tertindas dengan kaum, itu muncul dari sejumlah ilmuwan di awal-awal revolusi Iran itu, baik mulai dari Khomeini, Mu'tazili, Ali Shariati dan Tabatabai dan segala macam. Jadi itu saya kira itu yang menyebabkan Iran itu kuat, faktor ideologi. Nah, sekarang dunia berhadapan memang dengan gejolak politik, geopolitik ya. Gejolak geopolitik itu mulai dari Ukraina, Rusia, ya Cina, terutama Laut Cina Selatan untuk kita. Natuna itu diklaim oleh Cina sebagai bagian dari negaranya dulu. Dulu Cina kerajaannya mencakup itu. Jadi wilayah tradisional Cina itu diklaim, mereka tidak mau patuh dengan hukum konvensi internasional tentang laut, batas laut. Cina, India, ada yang Iran, sekarang juga ada konflik juga yang terjadi. Nah, ada dari Greenland ini, kalau jadi diserang itu tambah fatal kalau kita lihat ya. Nah itu sebetulnya juga gambaran dari situasi dunia, di mana dunia ini sebenarnya dalam transformasinya yang terjadi sekarang ini, apalagi dengan perilaku para pemimpin dunia saat ini yang tidak terkontrol. Dunia ini kan yang disebut Demica tadi itu hukumnya sudah tidak jelas, itu hukum rimba. Memang kondisi dunia pasca perang dingin cenderung anarkistis itu karena seluruh negara itu ya lepas dari sistem kooptasi blok-blok, dan karena itu ya pemimpin dunia juga bebas bicara apa saja, melakukan apa saja, seperti dilakukan oleh presiden kita Prabowo, apalagi Trump itu paling anarkis kalau dilihat dari segi ketertiban. Dan inilah yang mengancam dunia sekarang secara geopolitik, perilaku anarkis dari para pemimpin dunia, apalagi tanpa pertimbangan moralitas. Nah,
bilang orang gila dengan orang waras di tengah sistem yang kacau balau itu juga sulit dibedakan. Ada yang menyebut Trump itu brain disorder, orang gila, lebih gila lagi daripada itu dari segi mentalitas, karakter. Mereka tidak, Hitler dulu kan masih menggunakan rezim internasional, hukum internasional, mesti menyebut, tapi Trump itu dia mengatakan saya adalah hukum itu sendiri. Jadi orang otoriter pasti mengingatkan kita dengan Louis ke-16, lihat Moi yang mengatakan saya negara saya adalah hukum. Nah, perilaku pemimpin seperti ini memang yang menyebabkan dunia cukup satu orang gila, dunia akan kacau. Apalagi dua orang gila, ditambah Netanyahu lagi. Ini yang situasi yang kita sedang hadapi, dan di antara faktor geopolitik yang bergejolak yang paling memprihatinkan kita itu adalah yang terjadi di Timur Tengah sekarang, karena dampaknya yang menggoyahkan seluruh negara yang ada di dunia. Kita sudah rasa yang punya mobil Pajero dan Fortuner, apalagi dari selain, pasti tahu perihnya itu. Dari saya 26 lebih kan, 25. Dulu masih 11, 15, 17. Mungkin yang disubsidi ya, kenapa ekonominya kita masih bisa tanggulangi dengan subsidi. Tetapi apakah mungkin rakyat di bawah itu akan mampu oleh Indonesia disubsidi dalam jangka panjang kalau perang itu berjalan juga? Nampaknya juga akan ada tarik ulur yang terjadi, dan situasi yang terjadi di Teluk itu akan panjang. Iran punya kemampuan untuk memperpanjang, baik dalam konteks persenjataan maupun dukungan moralitas domestik masyarakatnya, dan juga ya kepemimpinan nasionalnya ya. Salah satu ciri negara kuat yang disebut di tadi itu pemimpinnya. Jadi kalau mau melihat negara yang kuat, lihat pemimpinnya. Indikator kepemimpinan nasional, moralitas nasional itu artinya dukungan, legitimasi masyarakatnya, kemampuan industrialisasi, kemampuan persenjataan, jumlah populasi yang dimiliki, geopolitik atau geografi, topologis misalnya yang seperti tipikal Iran yang Indonesia yang kepulauan, itu kan sebenarnya ciri-ciri dari penilaian kita terhadap negara kuat. Dan Iran itu punya kemampuan national power ya, dari seluruh elemen-elemen national power, mulai dari kepemimpinan nasional, ideologi itu salah satu faktor juga dalam national power untuk melihat negara itu kuat atau tidak. Memang butuh Pancasila sebetulnya kita juga ya. Dulu kita berhasil Orde Baru ya, tapi tidak terserap dalam perilaku elit kita. Gramsci itu bicara tentang menyerap nilai-nilai. Nah itu saya kira senjata negaranya luas, geografinya. Iran itu memenuhi syarat untuk menjadi negara kuat, dan tidak heran kalau sekarang ini dia mampu menangkis, membendung dan menghadapi bahkan dalam perang jangka panjang sekalipun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya mungkin kan dia bisa hadapi Amerika. Ini yang kita sebetulnya tunggu adalah apakah Amerika akan menggunakan nuklir. Sekalian bom nuklir tidak jatuhkan di Teheran. Karena Trump itu sering bicara tentang penghancuran peradaban Iran. Kalau dia bicara penghancuran peradaban, satu-satunya cara untuk menghancurkan Iran itu ya nuklir. Dan kalau nuklir yang dia jatuhkan bukan hanya Iran, tapi kan banyak negara-negara Arab yang juga terkena dampaknya, termasuk kita. Walaupun jauh, tapi ya akhirnya mati juga belakangan. Nah ini saya kira beberapa hal yang menarik dari perspektif jadi Kopatis
kan sebetulnya mau juga menjatuhkan Nuklir, tapi batal ya karena opini dalam negeri waktu itu yang bergejolak seperti yang terjadi di Amerika. Bahkan munculnya kaum kiri New Left ya, yang ada di Amerika kan ada di kaitannya dengan munculan Pamfetam, aliran-aliran Marxis atau kritis. Nah itu yang mungkin kita hadapi yang mencemaskan kita.